teman-teman, kayaknya bosen banget ya review motor, mobil itu aja kan. Kayaknya hari ini pengen sesuatu yang beda. Ini adalah salah satu kendaraan yang bisa buat kalian ngapain aja, buat usaha bisa penunjang bisnis kalian juga. Udah gitu, ini tuh dia nol emisi lagi. Nah, hari ini kita akan review truk listrik e-Canter. Oke, nih aku udah ditemenin sama Mas Eko. Mas, boleh diperkenalkan dulu, Mas? Oke, kenalin. Nama saya Eko Ferry Nugroho dari Departemen Head 3S Training PT Kramayuda 3 Berlian Motor. Seperti itu. Mas Eko nih suhunya e-Canter ya? Waduh, Gak cuma dibilang e-Canter, Canter semua juga segala suhunya. jenis perkantoran duniawi lah. Seperti itu Udah ibaratnya. paham banget nih kayaknya Iya, ya. paham. Makanya Betul. aku langsung nih pengen tahu informasi-informasinya dari Mas Eko langsung. Oke, siap. Jadi e-Canter ini, Mas, kan depannya udah udah jelas banget ini truk listrik lagi kan? Betul. Jadi apa istimewanya dibandingkan si yang versi biasanya yang bensin ini? Oke, ya mungkin karena ini depannya sudah I dan sesuai dengan inisial saya sama ya, seperti itu Oke. di awalnya, ya kan. Jadi kelebihan truk ini pertama memang ini truk murni 100% listrik. Seperti itu dibandingkan dengan Canter yang kita punya seperti itu. Nah, dan juga kedua ialah ini free maintenance. Di mana untuk kendaraan e-Canter ini itu lebih hemat 40% biaya maintenance-nya dibandingkan kendaraan Canter kita yang konvensional. Seperti itu, kira-kira. 40% banget. Betul. Jadi untuk para pengusaha di luar sana memang tidak salah kalau memilih e-Canter ini sebagai armada operasional untuk menunjang bisnis mereka. Seperti itu kira-kira. Apalagi sekarang udah net zero emission ya, menuju ke sana kita ya. Betul, tadi Jadi ini mungkin salah satu langkahnya Fuso ya. Betul. Mas Eko tadi mention 40% nih. Betul. Biayanya lebih murah lah dibandingkan yang versi biasa, Mas. Betul. Nah, itu apa aja tuh, Mas? Oke, jadi 40% ini salah satunya diantaranya kita tidak ada biaya dari si maintenance bahan bakar. Ya, di mana konsumen kita tahu untuk kendaraan konvensional kita masih menggunakan bahan bakar solar untuk operasional. Nah, di sini murni 100% kita gantikan dengan tenaga baterai seperti itu. Dan kemudian kedua dari sisi pelumasan, ya di mana kalau di Canter kita masih menggunakan engine oil, kemudian transmisi oil dan juga differential oil, dan di sini murni tidak ada oli lagi seperti itu karena kita ganti semua dengan e-gearbox, electronic gearbox seperti itu kira-kira. Makanya bisa jadi 40% ya, Betul, seperti itu. Jadi lebih hemat dibandingkan dengan yang sebelumnya dengan konvensional, kira-kira seperti itu. Nah, kalau konsumennya udah beli e-Canter ini, Mas, apakah mereka langsung dapat pemasangan chargingnya atau itu terpisah lagi? Oke, jadi untuk pembelian ini kita jual secara terpisah ya. Jadi kita disesuaikan dengan kebutuhan konsumen ya, seperti itu. Jadi konsumen juga kita akan berikan salah satunya pelatihan ya, tidak hanya pada saat penjualan, tapi kita berikan pelatihan di mana untuk kendaraan konvensional ini memang berbeda seperti kendaraan yang sebelumnya seperti itu. Betul. Jadi sebelum unit ini tiba di lokasi konsumen, kita harus memberikan pelatihan kepada para drivernya seperti Langsung itu. ke drivernya. Langsung kita ke drivernya bagaimana cara perawatannya, berkendaranya, dan juga apa hal-hal yang harus diperhatikan pada saat penggunaan e-Canter lagi. Terlebih lagi pada saat kendaraan ini kita bisa pada saat loading dan unloading ya harus diperhatikan. Nah, itu juga kita berikan kepada pelatihannya seperti apa. Seperti itu kira-kira. Karena ini listrik, Mas. Betul. Ada perbedaan-perbedaan khusus nggak sih, Mas, untuk dari segi drivingnya? Daripada basa-basi, Mbak, biar tahu bedanya kendaraan ini sama e-Canter. Nah, mendingan Mbak coba langsung. Rasakan sensasi. Boleh banget. Cewek nggak apa-apa? Cewek, cowok nggak apa-apa. Karena ini memang untuk semuanya bisa. Seperti itu. Lebih mudah pastinya. Betul, ya. lebih ramah terutama buat wanita pun ini juga bisa. Karena ini memang sudah kendaraan udah otomatis seperti itu. Oke, sekaligus aku mau coba, nyaman nggak sih ini? Harus dicoba. Silakan. Boleh ya, Mas ya? Silakan Ini ya, Mas dipakai. ya. Nah, sahabat otomotif kompas.com, sekarang Rarin di sini udah sama Mas Eko lagi ya tentunya. Ditemenin mau keliling-keliling cobain si e-Canter ini. Siap, betul. Karena dia nih udah matic ya. Jadi gampang banget buat dibawa Buat cewek-cewek kaum juga. wanita mudah sekali seperti itu. Silakan. Ya kan nggak dapat dipungkiri juga kalau cewek tuh
bisa punya bisnis gitu ya Mas ya. Betul. Ini udah metik, udah gampang banget nih guys. Dan apa ya, gak susah gitu ya untuk dioperasiin Mas. Karena juga dia kan dengan teknologi e-axle kan, jadi smooth. Tidak ada lagi seperti hentakan-hentakan seperti itu di Matic konvensional seperti itu. Jadi lebih ringkas ya Mas ya, berarti kalau dengan e-axle itu ya. Betul. Dan kalau si sang supirnya itu mau servis, jadi lebih mudah nggak sih? Betul. Jadi e-Canter ini tidak hanya menawarkan fitur teknologi ya, tapi juga memanjakan dari si driver ya. Seperti itu. Bisa dilihat dari transmisi sudah otomatis, juga dengan speedometer yang sudah digital, semuanya terbaca di meter clusternya di situ, lebih memudahkan. Asli, iya, dan di sini nyaman banget loh Mas. Betul. Ini kayaknya supir-supir begitu nyobain e-Canter ini, udah kayaknya nggak usah nyobain lagi bawa-bawa yang bensin deh. Kayaknya udah pada manja deh nanti nih. Setahun hilang Mas ototnya nggak sih? Jadi driver-driver tuh yang mungkinnya dulu sering bawa, aduh naik truk itu panas, nggak nyaman. Dengan e-Canter ini lebih nyaman dan juga ada air conditionernya memang yang sudah standar ya kan. Mantap sekali ini. Udah. BTW kita bahas dulu Mas spesifikasinya ya. Jadi dia ini baterainya berapa nih Mas? Dia punya 2 baterai dengan kapasitas di 83 kW. Kalau kita konversi itu di 150 PS rit. Kira-kira seperti itu. 150 PS untuk torsinya? 430-an kayaknya ya. Kamu malah lebih tahu 430-an Nm. Torsinya mantap sekali. Torsinya mantap, makanya pada saat mungkin kamu tadi awal start langsung terasa kan, nggak ada delaynya, bahkan sangat responsif lah. Betul. Walaupun dia torsinya gitu ya, tenaganya instan, tapi cepat kok aku untuk adaptasi gasnya Mas. Betul. Jadi tidak sulit lah buat seorang wanita mengendarai e-Canter ini ya kan. Berbeda dengan yang truk konvensional, perlu diadaptasi dulu posisinya. Bahkan mungkin yang kalian rasakan posisi duduknya nyaman kan? Nyaman banget. Aduh, ini mah enak ya. Dia bisa 3 orang di sini. Betul. Duduk dengan nyaman, ber-AC lagi kan. Dan ini ada regenerative braking-nya ya. Betul. Jadi di sini ada 3 fungsi regeneratif yang bisa driver atur. Jadi fungsinya untuk dia memulihkan kondisi baterainya. Jadi pada saat ngerem ya kan, nah itu baterainya itu akan mengisi kembali seperti itu. Ada berapa tuh Mas? Dia di sini dari B0 sampai dengan B3 untuk tingkatannya, dan itu makin tinggi akan semakin tinggi juga untuk regenerative brake-nya. Ini sekarang aku pakai B2. Cukup sih rasaku, cuman kalau menurut aku sendiri pasnya nih Mas kalau aku bawa di B1. Iya, itu nggak terlalu ngeremnya banget gitu Mas ketika ngangkat gasnya. Pas lah ya, B1 itu. Yes. Dan juga itu kan kenapa kita ada tingkatan, itu juga disesuaikan dengan kapasitas muatan nanti ya. Mungkin semakin banyak muatan yang diangkut oleh e-Canter ini, otomatis dia juga butuh pengeremannya lebih optimal. Seperti betul itu. Banget buat ngehemat daya juga nih kan. Betul sekali. Lumayan banget nih. Oh, untuk range-nya ketinggalan gitu. Range-nya ini 140 km ya Mas ya? Betul. Range-nya itu 0 sampai 100 itu ada di 140 km, dan itu tergantung dari habit pengemudi ya. Betul. Jadi kalau memang si pengemudi ini sudah kita lihai dan juga sudah kita berikan edukasi sebelumnya, range itu bahkan bisa lebih dari situ. Seperti itu. Ini kira-kira sampai Bandung bisa nggak sih Mas? Sampai Bandung ya? Nah, boleh kita coba lain waktu kayaknya. Boleh ya Mas ya? Sesi berdua tuh boleh itu. Oke, seru sih. Nah, ini kan 140 km. Iya. Tapi biasanya kan lebih nih dari jarak yang tertera ya di klaimnya ya. Betul sekali. Patut tuh dicoba, ditunggu ya teman-teman ya. Tunggu Bandung. Pasti. Jadi teman-teman, truk e-Canter ini dia punya ADAS juga loh. Kayak mobil listrik ya sekarang ya, udah banyak ADAS-nya. Apa aja sih Mas ADAS-nya ini? Jadi di sini kita punya fitur line departure warning system ya. Jadi kadang-kadang driver ini kan, apalagi truk ya, dia agak sedikit lelah pada pengemudi. Nah di sini mobil ini dia bisa membaca
line marka jalan seperti itu. Jadi pada saat misalnya driver itu agak sedikit terlahan, dia agak oleng nah, dikit agak ya. oleng dikit, dia akan memberikan warning ke driver seperti itu. Idih, canggih banget. Truk loh guys, Betul. udah punya kayak gitu fiturnya. Waduh, nggak Dan kaleng-kaleng juga deh. ada headlamp intelligent ya. Jadi pada saat kita misalnya ada lampu sorot dari depan, dia bisa menyesuaikan headlampnya. Jadi tidak menyilaukan pengendara dari arah yang Depannya berlawanan. juga, oke. Betul. Dan nggak hanya itu, mobil truk ini juga ada hill start assist. Oh gitu mas, Ya seperti mungkin kita tahu beberapa. biar nggak takut mundur ya. Nah, kita kan lagi banyak kejadian truk mundur, nggak kuat nanjak ya. Mau di truk ini, e-Canter ini memiliki fitur hill start assist. Wow. Jadi apabila fitur itu diaktifkan, driver tidak perlu lagi tuh khawatir mobil itu akan mundur. Ini seriusan ini Seperti penting banget loh Itu mas. Berarti kira-kira. ya mas, dengan adanya ADAS ini ya, jadi meminimalisir adanya kecelakaan di jalan. Betul. Jadi memang e-Canter ini kita setting dengan fiturnya nggak hanya untuk safety pengemudi dan juga untuk pengemudi sekitar yang ada di e-Canter seperti itu. Aduh, berapa ya hari ini ya? Udah cukup belum ya? Cukup lah ya. Teman-teman, ini udah dapat banyak nih tadi nih. Sekalian udah muter-muter berapa kali nih. Udah sekalian nyobain impresi berkendaranya e-Canter ini. Overall enak banget ya. Kayak naik mobil-mobil listrik biasa gitu loh. Bener-bener cuman bedanya di bobot aja sih. Karena ini kan bawa truk ya, bawa box ya. Terus enteng, enak, halus, sama sekali kita nggak dengar suara ya. Dan udah keren banget fitur-fitur ya, bahkan dia ada ADAS-nya juga loh. Jadi kayaknya buat pengusaha-pengusaha yang pengen net zero emission lah ya buat bisnisnya ini, kayaknya e-Canter ini patut untuk dikonsider nih buat kalian beli. Gimana menurut kalian truk yang satu ini? Udah dengerin impresi aku dan udah dengerin juga informasi-informasi dari Mas Eko langsung. Silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya dan jangan lupa subscribe di channel otomotifkompas.com. Bye-bye.